الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Duduknya engkau sekali saja di majelis ilmu bisa jadi itu menjadi sebab modal untuk kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ikhwan wa akhwatillah, jamaah kajian akbar kita sedang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas dari nikmat nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, utama memang iman dan Islam, sehat walafiat, kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian kita talabul ilm. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Hadirin yang berbahagia, insyaallah kajian kita pada hari ini menjelang zuhur, kajian kita terkait dengan Idul Kurban. Sementara kita akan menghadapi Idul Kurban, tema kita yaitu fikih hari raya dan kurban bersama Ustaz Fahmi Muhammad Yasin. Alhamdulillah berhadir kita sekalian. Insyaallah kajian ini sampai dengan zuhur, dan perlu kami memastikan ahad depan kembali kita menyelenggarakan kajian akbar bersama Ustaz Rijal Julia Putra Nanda Yasin dengan tema sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tepatnya hari Ahad depan pada tanggal 27 September 2012 waktu dari pagi sampai dengan zuhur, bisa menggunakan di Dunia Loja dan pengumuman-pengumuman yang kita publish melalui papan pengumuman kita sekarang. Demikian bisa saya sampaikan pengumuman masjid. Insyaallah paling akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fikih kurban, hari raya kurban, hari raya kurban. Iya. Jadi bahasa Apa nggak bisa? nggak maksudnya Hari raya dan fikih kurban. dan kurbannya. Masih ada waktu kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah sukacita, kegembiraan kita, khususnya di hari-hari yang sangat mulia, yang insyaallah antum di hari-hari ini mendengar atau membaca, bahkan sudah merupakan ilmu yang menetap di dalam jiwa kita. Apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, dalam Imam Ahmad dan yang lainnya, tentang hari-hari dalam satu tahun yang tidak ada hari-hari yang paling hebat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang amalan saleh di dalamnya sangat atau paling dicintai oleh Allah, paling suci, paling baik, dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di kapan akhi? Naam, ma min ayamin al-amalu salihu fiha, kata Nabi, tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya. Nabi menyebutkan dalam beberapa riwayat 4 kriteria. Yang pertama, ahab, paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, khair, paling baik di sisi Allah. Yang ketiga, azka, lebih suci di sisi Allah. Yang keempat, a'zamu indallahi ajra, paling besar pahalanya di sisi Allah, min hadhil ayyamil ashr, naam, dibanding amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Terngiang-ngiang di telinga sahabat tatkala Nabi memberikan motivasi tentang jihad. Satu saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul amal khair, amalan apa yang paling baik? Kata Nabi, al-imanu billah, kau beriman kepada Allah. Lalu sahabat bertanya lagi, summa ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, amalan kedua setelah iman, al-jihadu fi sabilillah, kau berjihad di jalan Allah.
terngiang-ngiang hadis ini dapat di telinga sahabat, sehingga tatkala Nabi menjelaskan tentang dahsyatnya 10 awal Dzulhijjah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tidak nandingi jihad?" Karena yang di telinga sahabat apa? Apa ki? Amalan yang paling besar jihad. Matinya mati apa? Syahid. Kalau mati syahid dapat bidadarinya berapa? 70. Masya Allah. Jihad. Maka para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah tidak nandingi jihad amalan-amalan di hari ini? Masya Allah. Akhi, jadikanlah jawaban Nabi sebagai statement, sebagai penyemangat. Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak nandingi jihad. Hadirkan kalimat ini di hari-hari ini, tidak nandingi jihad. Allahu Akbar. Amalan saleh di hari-hari ini tidak nandingi jihad. Allahu Akbar. Hanya saja memang kata Nabi, kecuali orang yang jihadnya membawa harta dan jiwanya, ya, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Lalu tidak kembali ya jiwanya ya hartanya, baru belum ada yang nandingi. Tapi kalau ikut jihad, naam, lalu dia kembali dan hartanya bahkan membawa rampasan perang, maka tidak menandingi amalan di hari-hari ini. Ayol ikhwa azan yakum, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri, teruskan walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi hari-hari 10. Demi waktu subuh dan demi hari-hari 10. Qala Ibnu Abbas, ay ashri Dzulhijjah. Maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Maka ayyuhal ikhwah azani wa iyyakum, nahmadullah azza wa jalla. Pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dikumpulkan. Kalau amalan di hari ini tidak nandingi jihad, maka jihad di hari ini luar biasa. Dan di antara jihad yang disepakati oleh para ulama akhi adalah talabul ilm. Dan kita sedang duduk di majlis jihad. Bahkan jihad yang paling besar adalah jihad dengan dalil. Dan ini kepentingan kita di akhir zaman. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, walaupun sudah lewat 5 hari kemarin, ini sekarang hari ke-6, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, dan ini Ahad, hari ke-6, berarti Masya Allah, alhamdulillah, ya. Pertama tahun ini kita masih bisa masuk ke hari-hari yang dahsyat, hari yang Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan ini pendapat yang sahih dari perselisihan para ulama, siangnya 10 awal Dzulhijjah tidak menandingi 10 akhir Ramadan. Kalaupun malamnya iya, 10 akhir Ramadan tidak menandingi 10 awal Dzulhijjah malamnya. Ya, alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita. Yang kedua, alhamdulillah masih tersisa waktu 5 hari lagi. Ya, 5 hari plus kurangi berapa jam? Ya, karena ini sudah masuk ke 6, ya, maka 4 hari setengah lagi. Ayyuhal ikhwah, wahai saudaraku sekalian, hadirkan statement Nabi, tidak nandingi jihad.
Ya, seluruh amal antum, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik amalan-amalan umum, sholat 5 waktunya, rawatibnya, witirnya, tahajudnya, Senin Kemisnya, lisan terus bergoyang mengingat Allahnya, tidak nandingi jihad. Begitu juga amalan-amalan khususnya hari-hari ini. Naam, memperbanyak siam, khususnya nanti tanggal 9 hari Rabu kita bareng-bareng saum Arafah. Memperbanyak zikir, khususnya akhi, baik zikir mutlak. Boleh kata para ulama dari mulai sekarang secara umum kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan secara khusus takbir ini mulai kita baca khususnya setelah setiap solat dan di waktu-waktu dalam keseharian kita dari tanggal 9 hari Arafah ba'da solat subuh. Imam dan makmum, naam, seusai solat, sebelum zikir solat, maka imam menghadap makmumnya seraya bersama bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, dari mulai kapan? Tanggal 9. Masya Allah. Makanya nanti sedikit kita bahas ya bahwasanya Id, hari raya Idul Adha, sepakat para ulama lebih hebat jauh daripada hari raya Idul Fitri. Hanya saja di kita mudiknya Idul Fitri. Betul. Jadi ramainya Idul Fitri karena mudiknya Idul Fitri. Beli bajunya Idul Fitri. Bikin kuenya Idul Fitri. Padahal di dalam syariat kita Idul Adha lebih hebat daripada Idul Fitri. Ayo ikhwan sayakum, apalagi bagi yang berkurban, apalagi selanjutnya bagi yang berkurban, awas diingatkan dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah jangan sampai motong rambut-rambut badannya dan kukunya, haram sampai dia nyembelih. Perbanyak doa akhi di hari-hari ini, kesempatan emas, tinggal 4 hari lagi, khususnya di hari Arafah. Hari-hari ini hari mustajabud doa, khairud doa, kata Nabi, khairud doai doa'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan tidak terkhusus bagi yang sedang wukuf saja. Yang sahih dari pendapat para ulama, tidak terkhusus yang wukuf saja. Kebaikan hari-hari ini dan kebaikan hari Arafah. Ayyuhal ikhwah azanul yakum. Ya. Namun secara khusus kajian kita di hari ini ayyuhal ikhwah, semoga cukup waktunya, kajian seputar hari, 1 hari dari rentetan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud, naam, dan dijayidkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zamal ayyam, sesungguhnya hari yang paling hebat besar, hari yang paling besar, inna a'zamal ayyam indallahi ta'ala, di sisi Allah, yauman nahar, yaitu hari menyembelih. Hari apa tuh? Idul Adha,
hari ke-10. Sekali lagi kata Nabi, inna a'zamal ayyam, sesungguhnya hari yang paling besar, gagah, hebat dari rentetan hari-hari yang hebat ini, yang paling hebat adalah Yauman Nahar, hari Nahar, hari menyembelih, yaitu hari Idul Adha. Summa, kemudian setelah itu Yaumal Qar, yaitu hari Qar. Hari apa tuh hari Qar? Hari menetap di kota Mina, yaitu hari Tasyrik 13, 14, 15. Ada sebuah, mohon maaf, pemahaman yang perlu dikoreksi di tengah masyarakat kita, bahwasanya keyakinan masyarakat kita bahwa ada istilah Hajjul Akbar, haji besar, Hajjil Akbar, Yaumul Hajjil Akbar. Ini haji akbar nih tahun ini katanya. Pernah dengar gitu? Pernah dengar gak? Ini haji akbar nih tahun ini. Pemahaman sebagian masyarakat kita, haji akbar itu kalau pas wukufnya hari Jumat. Mohon maaf, pemahaman ini tidak berdasar. Pemahaman ini tidak berdalil. Sebetulnya yang dimaksud dengan haji akbar dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, naam, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji akbar adalah Yaumul Hajjil Akbar, Yauman Nahar. Hari haji akbar itu adalah hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Haji akbar adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu haji akbar. Jadi haji akbar itu setiap tahun. Ya. Haji akbar itu maksudnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Bukan kalau Arafahnya hari Jumat lah. Ya. Itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ahibba azanillahu wa iyyakum. Maka terkhusus di hari ini, terkhusus pembahasan kita merucut kepada hari Kamis insyaallah. Ya, ada yang hari Rabu ada di sini? Enggak ada. Barangkali ada. Ya, alhamdulillah tahun ini tidak terlalu banyak masalah. Karena penetapan pemerintah kita sama dengan penetapan pemerintah Saudi Arabia, sehingga wukufnya sama dan lebarannya sama, alhamdulillah. Namun kendati pun demikian, kalaupun tidak sama, tetap kita merujuk kepada penanggalan pemerintah kita yang sahih. Ya, penanggalan pemerintah kita. Maka yuliqu azanillahu wa iyyakum, ada dua pembahasan di hari ini. Pertama, pembahasan tentang, semoga cukup waktunya, kita ringkas saja. Ya, nanti lebih dalam lagi dari pertanyaan. Pertama, pembahasan tentang hari amalan-amalan di hari tanggal 10 nanti, hari raya. Yang kedua, kita bahas sedikit nanti atau sedikit banyak tentang fikih yang berkaitan dengan amalan terbesar, yang sangat besar di hari itu, yang merupakan syiarnya para nabi, walikulli ummatin ja'alna mansakan, setiap umat kami syariatkan ibadah nyembelih, dan syariat yang tidak pernah Nabi absen setiap tahun. Ya, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Nabi tinggal di Madinah 10 tahun tidak pernah absen berkurban. Ya, maka yuliqu azan wa iyyakum. Baik. Pertama, sekilas kita akan bahas
Walaupun insya Allah hari ini sebetulnya ilmunya murojaah saja, karena setiap kita insya Allah sudah faham. Namun mimbabi kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan bahwasanya ya, diingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Baik. Ayol ikhwan assalamualaikum. Dua hari raya yang mulia ini merupakan dua hari raya yang ditetapkan di dalam Islam, di mana Nabi SAW sebagaimana Anas bercerita dalam Sunan Abu Daud dan Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi tatkala datang ke kota Madinah hijrah, Nabi dapatkan orang-orang Madinah memiliki dua hari yang mereka berhari raya, bersenang-senang di sana di masa jahiliyah mereka. Kata Nabi, qadimtu alaikum, aku datang ke tengah kalian, walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyah, dan kalian memiliki dua hari yang kalian bersenang-senang di dua hari itu di masa jahiliyah kalian. Wa qad abdalakum Allah, alhamdulillah, Allah telah menggantikan bagi kalian bima huwa khairan minhuma, dengan dua hari raya yang lebih hebat, yang lebih baik. Qala yauman nahri wa yaumal fitri, yaitu hari raya nyembelih Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Ya, maka dua hari raya ini ditetapkan dalam Islam. Naam, karena hari raya sangat banyak. Masing-masing kaum punya hari raya. Maka dalam syariat kita yang ditetapkan oleh Nabi hanya dua hari raya dalam satu tahun, plus tambah satu, yaitu Idul Jum'ah, hari raya di sana kaum muslimin berkumpul, khutbah dan salat, yaitu Yaumal Jum'ati Idukum Ahlal Islam. Begitu kata Nabi. Hari Jumat juga adalah hari raya kalian, hai kaum muslimin. Maka yang datang dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Islam hanya 3 hari raya, tidak ada 4-nya. Pertama hari raya Idul Adha, yang kedua Idul Fitri, dan yang ketiga apa? Apa sih? Naam, Idul Kurban. Maaf, Idul Jum'ah. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyakum. Ya, terkhusus hari raya Idul Adha, Allahu Akbar, disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Dengan 2 sifat. Apa katanya? A'dhamul ayyam, hari yang paling hebat, besar. Bahkan akhi, para jamaah haji, kalau yang sudah pernah haji tahu ya, ritual haji terbanyak tanggal 10. Ritual haji terbanyak tanggal 10. Ya. Dan hari itu juga disebut Hajjul Akbar. Maka disebut Haji Akbar. Baik. Maka perlu kiranya akhi kita mengetahui bagaimana sallallahu alaihi wasallam berhari raya, mengisi hari yang sangat agung ini, sangat hebat ini. Kenapa Ustaz perlu? Ya sangat perlu. Karena akhi, secara apalagi di negeri kita banyak kaum muslimin yang mengisi hari raya, mohon maaf dalam tanda kutip, mengotori hari raya. Ya. Naam. Di antara kebiasaan kaum muslimin ada anggapan hari raya itu hari ziarah kubur. Betul?
hari ziarah kubur, ya hari pesta. Ya Allah, sebagian mereka menampakkan auratnya, pesta musik, ya, pesta maksiat, la haula wala quwata illa billah. Ya, sehingga indahnya hari raya dalam Islam dikotori. Maka akhi, supaya kita bisa mengisi hari raya ini dengan betul-betul khidmah, mendapatkan keutamaan besar sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bahas di hari ini seputar fikih hari raya. Baik. Ayo ikhwan azzakum, ringkas saja kan ada dua pembahasan. Pertama di hari itu, masya Allah, disunahkan al-iktisal, disunahkan mandi. Mandi apa ini Ustaz? Ya terserah antum. Ya, kalau sudah ketemu nenggelis berarti mandi besar. Tapi kalau tidak ada sebab berarti mandi sunnah. Hukum asalnya mandi sunnah. Ibnu Umar diceritakan oleh Nafi, kana yaktasilu yaumal 'id qabla an yagdwa ila al-musalla. Bahwasanya para sahabat termasuk Ibnu Umar kebiasaan mandi di hari raya sebelum berangkat ke musalla. Satu, mandi. Mandi apa? Mandi sunnah. Tapi kalau punya hajat berarti bisa mandi wajib. Mohon maaf akhi, ana bersuara keras karena suara ana sedang serak. Kalau pelan-pelan nggak kedengeran. Yang kedua, akhi, ya, Ustaz mandinya gimana? Ya mandi pakai air. Mandi itu terbagi dua, akhi. Cara mandi terbagi dua. Ada cara mandi umum cukup. Apa itu? Ya siramkan air ke seluruh tubuh. Adapun cara mandi khusus sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita berwudu, ya, kemudian kita mandi, memulai dengan sebelah kanan, kiri, naam, seperti itu. Itu ada dalam bab mandi nanti. Yang kedua, at-tajammul wa libsu ahsani thiyab, berhias, memakai baju yang terbagus. Ya, berhias, memakai baju yang bagus, atau kalau bisa ahsanus thiyab, yang terbagus. Tentu saja dengan adab-adabnya. Ya, bagi laki-laki, masya Allah, sangat baik memakai baju putih, atau silahkan saja baju yang lainnya. Umar radhiyallahu taala anha pernah membelikan baju bagus, ya, bagi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, abta'u hadhihi, aku belikan nih baju ini, tajammal biha, berhias engkau dengan baju ini, fil idi wal wufud, untuk hari raya dan tatkala kedatangan tamu. Ini berarti sudah merupakan sebuah kebiasaan dahulu. Di antara kegembiraan hari itu, boleh bahkan disunahkan berpakaian bagus. Mohon tentu saja bagus tidak identik baru. Naam, baru alhamdulillah. Baik, bagi wanita, naam, tentu saja ada adab-adabnya. Lebar, tebal, lebar, tebal, menutupi seluruh tubuhnya dan tidak menimbulkan fitnah, plus tidak memakai minyak wangi yang semerbak. Itu bagi wanita, ya, haram bagi mereka untuk berlebihan. Yang selanjutnya, akhi, yaitu disunnahkan wa yauman nahri, kata Buraidah dalam hadis yang hasan dikeluarkan Imam Tirmidzi, wa yauman nahri la yakulu hatta yarji'a fa yakulu min nasikahu. Di hari Idul Adha hendaknya tidak makan apa-apa dahulu sebelum, yaitu melakukan salat Idul Adha. Kalau bisa
Yang pertama kali yang dimakannya adalah sesembelihannya, kurbannya kalau bisa. Masya Allah, repot di kita mah ya. Soalnya harus digulai, harus disemur, direndam. Waduh, 5 jam. Waduh, keburu pingsan. Di zaman Nabi turun dari musola, ya, nyembelih 1 menit, gerak, nguliti 5 menit, selesai. Langsung mereka bakar dan mereka makan. Bagikan, bakar dan makan. Ya, cuma ini memang di kita rada susah. Al-muhim, minimal kita melaksanakan sunnah yang pertamanya, tidak makan. Ya, beda dengan Idul Fitri, makan dulu. Idul Adha tidak makan dulu. Yang selanjutnya, di hari itu at-takbir fil id min hinil khuruj. Secara khusus di hari itu disunnahkan keluar rumah sambil bertakbir, mengeraskan suara, baik laki-laki maupun wanita. Hanya saja wanita hendaknya jangan sampai menimbulkan fitnah, ala kadarnya. Akhi, awas ya. Masya Allah, antum keluar dari rumah, ya, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, di hari itu bergema, bergoncang bumi dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bergema syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, maka bertakbir dari rumah sampai ke mushola dan terus bertakbir. Apalagi di hari-hari ini, akhi, takbirnya boleh mulai dari sekarang, mutlak, silakan di mana saja. Namun secara khusus mulai ba'da subuh, imam dan makmum secara khusus hari Arafah bertakbir sampai tenggelam matahari. Naam, dan di hari-hari itu pula boleh ibu-ibu di rumah, antum di pekerjaannya, di kantornya takbir. Rasulullah katakan, Allah katakan dalam 2 ayat dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Hajj, ya, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dalam surat Al-Baqarah, ingatlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Di dalam surat Al-Hajj, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, diketahui. Maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, kata Ibnu Abbas. Kata Nabi, perbanyaklah di hari-hari ini minat takbiri wa tahlili wa tahmid. Dalam riwayat Imam Ahmad sahih, perbanyaklah di hari-hari ini takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, wallahu akbar, tahmid, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Boleh. Hari-hari ini boleh. Dan secara khusus dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya, lisan ini, akhi, ya, sebetulnya ana ingin menekankan, akhi, syariat Islam ini banyak, dan kayaknya tidak semua orang mampu untuk melakukan seluruh syariat Islam. Begitu aduan, curhatan sahabat, salah seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat. Syariat Islam itu sungguh sangat banyak. Ya, sangat ingin aku melaksanakan semuanya, tapi kemampuanku terbatas. Barangkali benar antum pun, sebagian antum ada yang belum haji, benar enggak? Sebagian antum juga ada yang belum mengangkat pedang untuk jihad, betul tidak? Sebagian antum barangkali ya tahajudnya setahun sekali, betul tidak? Sebagian antum barangkali tidak seperti Nabi hatam Quran seminggu sekali, betul tidak? Ya, dan seterusnya. Syariat Islam banyak. Maka kabarkanlah kepadaku satu amalan ringan, namun yang bisa membawa pahala yang sangat besar. Nabi SAW menjawab, akhi, dan ini antum bisa. Ini antum sangat bisa, tidak mungkin tidak bisa, kecuali yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala.
secara kemampuan bisa. Maka Nabi menasihati sahabat yang curhat tadi. Kata Nabi, antakuna lisanaka ratban bi dzikrillah. Ya wes, kata Nabi, kalau gitu, kalau memang kau tidak mampu melakukan seluruh syariat Islam ini, sementara kau ingin mendapatkan pahala besar, kata Nabi SAW, awala adulluka bimilaki dzalik. Apakah mau aku tunjukkan engkau satu amalan yang bisa meliputi semuanya? Meliputi seluruh syariat Islam. Kata Nabi, zikrullah. Zikirlah kepada Allah. Dan di dalam ayat hadis yang tadi, lisanmu basahi dengan mengingat Allah. Allahu Akbar. Ini mohon maaf syariat mudah. Jujur, antum dari rumah sampai ke sini tadi zikir apa bengong? Ayo, jujur. Hei. Antum tadi pagi dari rumah ke sini di motor, di mobil, di angkot, zikir apa bengong? Jujur, bengong banyak. Bengong banyak. Padahal kata Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa terus berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring. Masya Allah. Nabi tidak pernah lisannya berhenti bergoyang. Aisyah bercerita, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani, senantiasa mengingat Allah di setiap saatnya. Kembali kepada pembahasan kita. Khususnya di hari-hari ini, khususnya takbir. Sifat takbir yang datang dari Nabi secara khusus tidak ada. Sifat takbir, cara takbirnya. Namun datang dari beberapa sahabat, dan yang paling sempurna atau yang dikenal di tengah kita, takbirnya Imam Ibnu Mas'ud. Takbirnya Imam Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bas, cukup segitu takbirnya Imam Ibnu Mas'ud. Sekali lagi, gimana akhi? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibnu Abbas punya takbir yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Bisa? Ulangi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ulangi coba sedikit bareng-bareng, ayo bareng. Supaya enggak ngantuk. Tuh lihat mulai ngantuk ya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Ulangi. Allahu akbar wa ajal. Ulangi. Allahu akbar wa ajal. Ulangi sekali lagi. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ulangi. Allahu akbar ala ma hadana. Ulangi. Allahu akbar ala ma hadana. Ulangi. Allahu akbar ala ma hadana. Ulangi dari awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana.
Cuma kalau di komplek antum ajari dulu masyarakat, nanti antum ditimpukin sama batu. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wa qad uhdisa fi hadha zaman ziyadatun. Dia di zaman ini, di zaman Ibnu Hajar sudah banyak cara takbir yang ditambah-tambah, ziyadah. La aslalaha, yang tidak ada dari sononya, yang tidak ada asalnya. Ya. Maka yang datang dari salaf sekitar itu tadi. Antum imam pakai Ibnu Mas'ud atau pakai Ibnu Abbas. Cukup itu akhi. Salafi, Ahlus Sunnah mengikuti yang datang dari salaf saja. Apalagi Masya Allah, suatu saat harus dibahas tentang apa makna Allahu Akbar, ya, sehingga kita betul-betul bertakbir menghadirkan maknanya, agungnya Allah. Jangan sampai Allahu Akbar Allah, ya sambil bawa gitar Allahu Akbar, ya. Atau sambil mukulin ember Allahu Akbar Allah. Sambil mukulin beduk, ya gubrak. Bukan mengagungkan Allah, menghina Allah Subhanahu wa taala. Pakai musik. Ustaz, bagaimana berjamaah? Boleh. Boleh. Tapi berjamaah yang dimaksud satu, setelah sholat bareng-bareng. Tidak imam dulu baru makmum, lah, bareng langsung, bareng. Yang kedua, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Masya Allah akhi, di hari-hari itu khususnya masuk ke pasar, masuk ke kerumunan manusia, masuk ke tempat-tempat halayak umum yang ramai, masuk ke Carrefour barangkali Ibnu Abbas di zaman itu. Nggak ada Carrefour ya, ya, atau masuk ke Giant, takbir Allahu Akbar, dan manusia pada bertakbir bersama Ibnu Abbas. Sayangnya kalau ke Carrefour hari ini takbir dibilang gila lu katanya. Allah. Sahih? Sahih? Enak. Allahul musta'an. Yes, minimal antum banyakin bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf akhi, ana nasihati antum, coba dari mulai sekarang lisan ini jangan berhenti dengan zikir kepada Allah. Jadikan zikir itu nafas antum. Jadikan zikir itu nafas antum. Baik. Selanjutnya, amalan di hari itu yakhrujun nisa hatta al-huyyat was-sibyan. Semua wanita-wanita diperintahkan keluar. Sampai yang haid pun suruh ikut ke musalla, lapangan. Disunahkan wanita-wanita dan yang haid ke lapangan, hatta anak-anak kecil. Ya, kata Ummu Atiyah, amarna Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri. Kami diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan siapa? Al-awatik. Awatik yaitu wanita-wanita budak, wal huyyat, dan wanita-wanita yang haid, wal wadawatil khudur, dan wanita-wanita yang sedang dipingit. Walaupun hanya saja wanita haid hendaknya tidak ikut sholat, kata beliau. Supaya apa? Supaya ikut menyaksikan kebaikan bersama kaum muslimin. Lalu Ummu Atiyah berkata, ya Rasulullah, salah seorang wanita di antara kami tidak punya jilbab. Allahu Akbar. Di zaman itu manusia mulia miskin. Para sahabat miskin. Sebagian mereka miskin sampai tatkala ada perintah suruh ke musalla, suruh ke lapangan untuk Idul Adha, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak punya jilbab. Allahul musta'an. Apa kata Nabi? Ya udah enggak usah. Lah, kata Nabi, litalbisaha ukhtaha min jilbabiha. Kasih pinjem. Ayo suruh keluar, kasih pinjem.
Sampai nggak punya jilbab suruh dikasih pinjem, yang penting keluar, ayo keluar, kasih jilbab, keluar. Masya Allah. Akhi, maka ini di antara sunnah di hari itu. Keluarkan istri kita, ayo diajak anak putri kita, anak-anak kecil kita, supaya gema syiar hari raya Islam mercusuar dan disaksikan kebaikannya oleh seluruh manusia. Kita merinding tatkala kita dapat YouTube dari mana itu negara mana itu negara yang sampai di jalan-jalan memang itu, Swedia, apa? Di Rusia, lah bukan di negara Islam, di Rusia enak, masya Allah. Sampai kameranya dari atas pakai helikopter, masya Allah. Dan takbir bergema luar biasa. Keluarkan anak kecil, keluarkan perempuan, keluarkan. Ya, masya Allah. Hari itu hari Syiah. Ya, makanya takbir. Selanjutnya di antara sunnah di hari itu yaitu datang dan pulang menuju musalla. Nanti kan kita bahas salat secara khusus. Ya, menuju tempat salat lapangan dengan berbeda jalan, mukhalafatut thariq. Datang lewat Pandeglang, pulang lewat Bogor. Ya, datang lewat gang A, pulang lewat gang B. Datang lewat belakang, pulang lewat depan. Datang lewat kanan, pulang lewat kiri. Maksudnya apa, Ustaz? Hikmahnya supaya pelosok-pelosok negeri berlalu lalang kaum muslimin dan dipenuhi oleh kaum muslimin. Dan ini syiar Islam. Apalagi Idul Adha, pulang pergi disunahkan bertakbir. Idul Fitri tidak, pas datangnya saja. Pulangnya tidak boleh bertakbir. Karena Idul Fitri takbirnya hanya sampai imam naik mimbar. Maaf, imam khutbah maksudnya. Kenapa saya bilang maaf? Karena tidak ada mimbar tatkala Idul Adha, Idul Fitri tidak ada mimbar. Nanti kita jelaskan. Ayo ikhwan assalamualaikum. Ya, selanjutnya disunahkan mendatangi tempat sholat berjalan kaki kecuali ada hajat. Kata Ali, minas sunnah, di antara sunnah an takhruja ilal idi masyiya. Riwayat dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata Ali, di antara sunnah kau keluar ke musala Idul Fitri jalan kaki. Tentu saja bagi yang tidak ada tatkala tidak ada darurat. Kalau anak khutbah di Jakarta jalan kaki nggak nyampe-nyampe. Ya. Jadi kalau antum dekat atau jauh sedikit masih memungkinkan jalan kaki, masya Allah. Ini juga hikmahnya. Satu, tentu saja langkahnya bernilai. Yang kedua, sebetulnya ada yang lebih besar, itu syiar Islam. Ramai jalan-jalan di hari itu. Ramai jalan-jalan di hari itu. Manusia lalu lalang dan bertakbir, menampakkan kebaikan Islam, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akhi, disunahkan tampil bagi selain imam. Ya. Naam, kalau bisa ba'da an yusallu subh, ya, setelah sholat subuh, ya, mereka langsung mengambil majlisnya dan bertakbir terus sampai keluarnya imam. Begitu, ya, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan hendaknya kalau bisa dari sebelum subuh antum sudah siap-siap, ba'da sholat subuh keluar masjid langsung ke lapangan, tidak balik lagi ke rumah. Tidak balik lagi ke rumah. Baik, bagusnya itu, naam, yaitu apa, akhi? Disunnahkan. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah azani wa iyyakum, di antara sunnah, dan ini khilaf para ulama, tidak sedikit ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Ya,
termasuk ulama-ulama Hijaz, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan wajib. Namun wallahu taala alam, ana lebih tenang dengan pendapat jumhur Syafi'i, Malik, dan yang lainnya, bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Apa itu? Itu salat Idul Adha dan Idul Fitri. Dan tidak sedikit ulama mengatakan wajib dengan literatur-literatur yang mereka bawakan. Namun wallahu alam, ana lebih tenang dengan pendapat jumhur yang mengatakan sunnah muakkadah dengan literatur-literatur juga yang sangat kuat. Tatkala ada seorang A'rabi, orang-orang pedalaman, datang kepada Nabi SAW lalu menyebutkan salat 5 waktu, yang 5 itu. Lalu kata A'rabi ini, ya Rasulullah, apakah ada yang wajib bagiku selain yang 5 ini? Qala la, illa an tatawwa, kecuali tatawwu saja. Kecuali tatawwu saja, dan dalil-dalil yang lain. Maka yang sahih insyaallah adalah sunnah muakkadah. Saking muakkadahnya, perintahkan wanita keluar, anak-anak keluar, dan seterusnya. Berkaitan dengan salat Idul Adha, insyaallah ini juga murojaah saja. Waktunya adalah untuk Idul Adha lebih pagi daripada Idul Fitri. Terbit matahari, naik 1 tombak, baiknya langsung kita sholat. Baiknya berarti waktunya sama dengan waktu syuruk. Antum ada tahu sholat syuruk ya, sholat isyraq, sholat subuh berjamaah, duduk di masjid, terbit matahari, naik 1 tombak, antum sholat 2 rakaat seperti haji dan umrah. Itulah pula awal sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Hanya saja Idul Adha supaya disegerakan, Idul Fitri undurkan sedikit, agak siangan. Hikmahnya disegerakan supaya waktu nyembelih lebih luas di hari itu. Hikmahnya. Yang kedua, lapar. Karena sunahnya nggak boleh makan dulu. Baik. Dan ini jumhur ulama. Yang kedua, tempatnya. Sa'id Al-Khudri mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, suara anda jelas? Jelas. Baik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha, Nabi keluar Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke musalla. Dalam pemahaman kita mungkin antum agak ngerung, ke musola aja. Loh, kok bukan ke masjid, ke musola? Karena dalam pemahaman kita musola itu masjid kecil di kampung, musola. Waduh, gimana itu? Maksud musola itu fis sahra au mafazatin wasi'ah. Musola yang dimaksud dalam ilmu fikih adalah sahra, padang pasir, atau lapangan yang luas, tempat yang luas. Maka untuk tempat sholat Idul Adha, Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tapi Nabi tidak sholat di situ. Berarti keutamaan sholat di luar masjid lebih hebat. Bahkan para ulama mengatakan makruh. Makruh hukumnya sholat Idul Adha, Idul Fitri, istisqa di dalam masjid, kecuali ada hajat. Satu contoh, hujan, atau ada puting beliung, atau di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram tidak bisa. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu biwadin ghairi di zara',
Masjidil Haram itu adanya di lembah dan sangat jauh lapangan dan tidak ada lapangan kecuali jauh sekali. Maka berat untuk kaum muslimin. Maka dari semenjak zaman Nabi sampai hari ini di Masjidil Haram, di Mekah, di Masjidil Haram. Ya, makanya antum kalau hari Idul Adha di kampung antum, di masjid keliling dulu cari yang di lapangan. Ya, cari yang di lapangan. Selanjutnya ayyuhal ikhwanikumullah, salat itu tidak ada qobliyah atau ba'diyahnya. Salat itu tidak ada adzan dan qomatnya. Baik. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana idan taidal musalla, kalau Nabi sudah sampai ke musallanya, ya, kata Ibnu Qayyim, akhadha fi sholati min ghairi adanin wala iqamah, maka langsung beliau salat tanpa adzan dan iqamah, juga wala qaulu as-salatu jami'ah, dan juga tidak dengan perkataan yang lain seperti sebagian orang mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. La. Tidak ada ucapan apa-apa, langsung salat. Dan imam sunnahnya datang terakhir. Ya, jamaah sudah kumpul, diperkirakan kumpul, maka panitia baru ngasih tahu, Ustaz sudah siap. Imam tidak duduk, langsung naik khutbah. Baik. Kemudian akhi, dilakukan salat sebelum khutbah, khutbah setelah salat. Naam. Adapun salatnya, salatus safari rakaatani, salatul adha rakaatani, salatul fitri rakaatani, tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum. Kata Umar dalam Sunan An-Nasai dengan sanad yang sahih, salatul adha rakaatani, salatul fitri rakaatani. Salat Idul Adha 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat, tamam, itu yang sempurna. Jadi salatnya 2 rakaat. Caranya pertama, memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam dan makmum. Ya, ayo ikhwah, dan biasa salat baca iftitah, dan tidak ada masalah, itu sunnah, dan baca pun diperingkas. Lalu setelah takbir yang pertama, imam takbir 7 kali sebelum baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ini pendapat yang ana tenang dengannya, sunnah mengangkat tangan setiap takbir. Itu fatwanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dan antum tahu Ibnu Umar seorang sahabat yang sangat perhatian dengan sunnah. Sampai dia pernah berjalan di belakang Nabi, dia lihat mana kaki Nabi, dia ikuti sampai telapak kaki Nabi. Walaupun tidak diperintahkan, tapi Ibnu Umar tidak ingin menyelisihi Nabi. Maka kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, as-sunnatu itu raf'ul yadain inda takbirat, baik takbir Idul Adha maupun takbir salat mayit yang sahih. Ayo ikhwah, takbir 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, berarti 8 kali takbir dengan takbiratul ihram. Qala wa lam yasi 'anil nabi dzikrun muayyan fi sukutihi baina takbirat. Tidak ada lafaz yang datang secara khusus dari Nabi tatkala 2 takbir Allahu Akbar, baca apa nih? Tidak ada lafaz yang khusus dari Nabi, tidak ada syariat khusus dari Nabi. Hanya saja Ibnu Mas'ud terkadang memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Namun antum lakukan itu boleh, tidak dilakukan pun tidak apa-apa, antara takbir. Ya. Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Imam dengan suara keras. Biasa akhir seperti surat mengaminkan, dan makmum pun membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang sahih, makmum tetap baca Al-Fatihah setelah imam. Selanjutnya di rakaat pertama membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Qaf wal Qur'anil Majid. Dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ghashiyah atau surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ya, ini buat makmum lah. Antum kayaknya jadi makmum. Buat imam ya. Ini jadi makmum. Selanjutnya biasa ruku', sujud, naik ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Naik ke rakaat kedua, kembali sebelum membaca Al-Fatihah membaca takbir 5 kali. Mengulang takbir 5 kali berarti 6 dengan takbir bangun dari rakaat pertama. Setelah itu seperti biasa langsung lanjutkan salat, baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ghashiyah atau Al-Qamar. Lalu seperti biasa tahiyat akhir, salam, na'am. Dan setelah itu tanpa zikir, tanpa diselingi dengan kalimat lain, tanpa salawat kepada Nabi, maka imam langsung yaitu berdiri tegak khutbah. Ayol ikhwah, pertama, khutbah dilakukan tidak di atas mimbar. Maka hendaknya tidak dibuatkan mimbar. Cukup ini. Kalaupun ingin supaya misalkan terlihat karena jamaahnya searah mata memandang, banyak, barangkali boleh diberikan apa tuh, tempat yang lebih tinggi saja supaya terlihat dari yang jauh sana. Ya, kalaupun perlu, kalaupun tidak di atas lantai, di atas tanah, dan tidak usah dikasih mimbar. Nabi tidak dibuatkan mimbar. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan satu khutbah, bukan 2 khutbah seperti Idul Adha. Dan tentu saja bukan dilakukan seperti Idul Adha. Jumat. Dilakukan 1 kali khutbah. Yang selanjutnya khutbah na'am. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tadi pertama pakai? Khutbah dilakukan di atas tanah, 1 kali khutbah. Nah, disunahkan tentu saja khutbah ini setelah sholat. Ya, dan khutbah ini sunnah, hukumnya sunnah. Tapi sunnah rangkaian yang harus dilakukan oleh imam. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Ini rangkaian, satu rangkaian. Taib, disunahkan bagi khatib untuk menyisihkan nasihat untuk wanita di akhir khutbahnya. Ini sunnah. Bagi khatib untuk yaitu memberikan nasihat khusus untuk yaitu wanita di akhir khutbahnya. Makanya Nabi kalau sedang khutbah beberapa saat mau selesai, Nabi berjalan menuju wanita. Makanya di sini khilaf, inilah khilaf. Ada yang mengatakan 2 khutbah. Karena Nabi di kala itu setelah menjelang usai Nabi berjalan menuju wanita. Sebagian menganggap ini khutbah kedua, padahal bukan khutbah kedua. Ini khutbah masih rangkaian khutbah pertama, hanya saja Nabi mendekat ke wanita karena di masa itu tidak ada speaker, khawatir tidak sampai karena wasiatnya khusus untuk wanita. Bagi makmum, kata Nabi, faman sa'a falyajlis an yajlis falyajlis wa man sa'a yansarif falyansarif. Siapa yang ingin duduk silakan duduk, siapa yang ingin berbubar silakan bubar. Artinya di sini tidak mengapa, tidak seperti khutbah Jumat wajib duduk. Ya, mendengarkan. Adapun khutbah Idul Fitri silakan saja.
Antum boleh duduk, dan ini paling utama, selesai sampai imam selesai, dan boleh juga bubar. Barangkali mungkin kalau imamnya ngalor ngidul, imamnya khutbahnya ngaco, ya sudah, ya mungkin antum daripada pusing kepala sekelilingnya. Ayo ikhwan assalamualaikum, itu ya seputar sholat. Terakhir, dibolehkan di hari itu akhi saling memberi ucapan selamat. Idul Adha, Idul Fitri boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ammat tahni'atu yaumal id, adapun saling memberikan ucapan selamat di hari Idul Id, yaqulu ba'dhum ba'dha, satu sama lain di antaranya saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair, atau selamat Idul Adha, semoga Allah menerima amal saleh antum, wa nauzada fa hadha qad ruwiya min ta'ifatin minas sahabah. Perbuatan ini pernah diriwayatkan dari beberapa sahabat, annahum kanu yaf'alunahu, mereka pernah melakukan itu. Walaupun Imam Ahmad beliau punya pendapat sendiri. Kata Imam Ahmad, aku tidak memulai kepada seorang pun, tapi kalau ada orang mengucapkan selamat aku jawab, karena dari sisi sunnah Nabi tidak datang secara khusus. Namun alhamdulillah ini luas, sahabat melakukan, alhamdulillah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Baik, jamaah sekalian, itulah sekilas info tentang sunnah-sunnah di hari yang sangat mulia, di hari Idul Adha. Selanjutnya, sedikit barangkali kita sampaikan fikih tuntunan Rasulullah SAW tentang ibadah yang hebat. Ibadah yang saya katakan tadi, tidak pernah ada satu umat kecuali syariatkan ibadah ini, bahkan dari mulai Adam. Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka, setiap umat kami syariatkan ibadah nyembelih. Antum cerita Qabil dan Habil sampai Khalilur Rahman Ibrahim, bahkan tidak tanggung-tanggung di saat itu ujian Ibrahim, anaknya suruh disembelih, dikorbankan untuk Allah, dicucurkan darahnya. Sampai Muhammad dan Rasulullah SAW diceritakan, kata Ibnu Umar, Nabi tinggal di Madinah 10 tahun tidak pernah absen. Harusnya kalimat ini di hari ini dirubah kepada antum. Antum tinggal di Sunter 10 tahun tidak pernah absen. Jangan dibalik. Antum tinggal di Sunter 10 tahun tidak pernah berkurban. Waduh, ini kebalik namanya. Ya, sampai kata Nabi SAW, man kanat lahu sa'atun, siapa yang punya keluasan rizki, walam yudahi, dan tidak berkurban, la yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Masya Allah. Sampai kata Nabi, siapa yang punya keluasan tidak berkurban, jangan dekati tempat salat kami. Sebagian ulama mengatakan makruh bagi yang punya keluasan tidak berkurban. Masya Allah, bulan ini punya uang 5 juta. Bulan ini punya uang 5 juta. Coba acung tangan yang punya 5 juta, coba. Bulan ini punya uang 5 juta. Tapi belanja dapur jatahnya cuma 2 juta. Punya berapa? Punya berapa? Punya 3 juta. Bisa beli kambing? Bisa. Ya, akhi, Masya Allah. Selain Nabi tegaskan, dan jangan takut, demi Allah, apa yang dikeluarkan untuk Allah pasti Allah menggantinya, tidak mungkin tidak. Ya, wah. Tadinya anak nggak niat kurban, alhamdulillah hari ini anak mulai niat kurban. Apalagi akhi, hikmah
Hikmah ibadah ini sungguh sangat banyak. Hikmah, tujuan, hikmah Allah mensyariatkan ibadah ini sungguh sangat banyak. Di antaranya yang pertama, ayul ikhwah, di antara hikmahnya, Masya Allah, sebagai bentuk ta'abbud lillahi azza wa jal, dan bukti cinta kita kepada Allah. Sekali lagi, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dan bukti cinta kita kepada Allah. Bentuk penghambaan, Allah rendengkan ibadah kurban dalam beberapa ayat dengan ibadah salat. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan nyembelihlah untuk Allah. Lihat direndengkan. Qul inna salati, teruskan, wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Ibadah besar. Makanya akhi, di antara syirik besar, syirkul akbar adalah menyembelih untuk selain Allah. Kata Nabi, la'anallah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini syirkul akbar. Nyembelih buat dukun, buat jin di laut selatan, mau bangun jembatan buat apa? Nyembelih. Mau bangun rumah nyembelih. Datang ke dukun, kata dukun nanti bawa ayam selasih disembelih, dan seterusnya. Ini syirkul akbar, syirik besar. Dan bentuk kecintaan kepada Allah, Masya Allah. Akhi, Allah katakan dalam surat Al-Hajj, Allah enggak butuh dagingnya, Allah enggak butuh darahnya. Allah katakan la yanalallahu luhumuha dalam surat Al-Hajj ayat 31, 37. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, namun yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian kepada Allah. Akhi, luar biasa. Ujian kita tidak seperti ujian Ibrahim alaihissalam. Ibrahim 60 tahun belum punya anak. 60 tahun gak punya anak, terlambat. Sementara Ibrahim berdoa, ya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih anak saleh, kasih anak saleh ya Allah. Akhirnya Ibrahim ditakdirkan oleh Allah tatkala menikah dengan Hajar, yang sebelumnya nikah dengan Sarah tidak diberikan keturunan. Akhirnya menikahlah dengan Hajar, diberilah anak luar biasa, anak yang didamba-dambakan. Maka diberikanlah anak dinamakan Ismail, plus anak ini sangat soleh, ganteng, dan juga subhanallah lucu, sedang lucu-lucunya. Bayangkan gimana cintanya Ibrahim kepada anak. Maka Ibrahim dites oleh Allah, mana yang lebih ente cintai, aku atau anakmu? Turunlah ayat inni ara fil manami anni azbahuk. Turunlah ayat perintah untuk nyembelih anaknya. Waduh, anak dapat diharap-harapkan, soleh lagi, lucu-lucunya, ganteng-gantengnya, Masya Allah. Namun tidak bergeming. Cinta Ibrahim kepada Allah lebih dahsyat daripada sekedar cintanya kepada anaknya. No problem, sembelih. Akhirnya disembelih Ismail, wa fadainahu bi dhibhin azim, dan kami gantikan Ismail dengan gibas yang besar. Qad saddaqta ru'ya. Oh, dipuji Ibrahim. Oh, kalau begitu memang kecintaan engkau kepadaku tidak turun. Ibrahim ujiannya hanya menyembelih kambing, menyembelih anak. Antum ujiannya gesek ATM. Itu ujian antum. Mana yang lebih? Kalau yang sudah kupak itu artinya gigi seri bawah dan atasnya sudah mulai memanjang. Jadi sudah lebih besar, memanjang.
Jadi tidak rata. Itu kalau antum mau nyiriin secara jenis. Cara yang kedua, tanya sama tukang kambingnya, Mas, ini umurnya gimana nih Mas? Sudah 1 tahun belum? Tanya. Dan harus dipastikan. Lalu kata Nabi, kecuali kalau tidak dapat musinah, boleh jaz'ah. Jaz'ah itu apa Ustaz? Yaitu kambing yang berumur 6 bulan. Jaz'ah itu hanya pada kambing saja. Itu pun yang dibolehkan jaz'ah hanya do'an. Do'an itu adalah gibas atau domba. Kambing mais tidak boleh, kambing kacang tidak boleh. Kacang, etawa, Jawa nggak boleh. Kambing yang telinganya panjang itu nggak boleh. Yang dibolehkan Garut, domba, gibas boleh. Itu 6 bulan. Dan jumhur ulama mengatakan walaupun ada yang setahun tidak ada masalah. Kalau antum mau berkurban yang 6 bulan tidak ada masalah. Tidak mesti harus kalau tidak dapat yang 1 tahun. Ya, maka domba khusus boleh 6 bulan. Domba khusus boleh 6 bulan. Baik. Selanjutnya kesehatan kambing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yajuzna. Ada 3 cacat yang tidak boleh, tidak sah, 3 cacat tidak sah. Yang pertama, al-aura, kambing yang picak sebelah, matanya picak sebelah. Ini tidak sah. Gimana kalau dua-duanya? Lebih tidak sah lagi. Ustaz kalau jaring gitu lah. Atau katarak tapi masih bisa melihat, boleh, makruh. Boleh tapi makruh. Picak tidak boleh. Yang kedua, al-maridatul bayyin maruduha. Sakit yang sudah terpuruk, nggak bisa jalan, sudah. Pokoknya sudah lumpuh, sudah nggak bisa jalan. Maka tidak boleh. Akhi, kalau cuma bersin-bersin, batuk-batuk, atau kambing misalkan ditanya ngapain, sakit kepala katanya, maka masih boleh. Ya. Tapi kalau sudah parah tidak boleh. Yang selanjutnya al-arja, kambing pincang, al-bayyinu dal arjuha, yang sudah jelas pincangnya. Kambing salah satu kakinya pincang, jelas pincangnya. Gimana jelas pincang Ustaz? Kalau dia berjalan bersama teman-temannya, temannya sudah di sana, dia masih ikluk, nah ini nggak boleh. Temannya sudah jauh, dia masih di belakang karena pincang, tidak boleh. Gimana kalau patah, tidak ada kakinya, lebih haram. Tidak boleh. Yang terakhir, al-kasiratul lati la tuntaqa, kambing yang kuring, kurus, kering, yang sama sekali tinggal tulang dan kulitnya. Terus bahkan kata Nabi la tuntaqa, sampai nggak ada sumsum di tulangnya. Ya, memang sih kalau cari murah dapatnya kayak gitu tuh. Kalau judulnya murah, dapatnya paling pincang, paling picak, paling kurus, paling sakit. Itu pasti murah. Ya. Nah, ini akhi, 4 aib tidak boleh, tidak sah. Ada aib-aib lain masih sah tapi makruh. Contoh, telinganya robek atau putus. 2, ekornya patah atau ekornya putus. Ya, ketiga, tanduknya besar tapi patah, makruh. Kemudian kukunya patah, makruh. Giginya patah, nubruk temannya patah, makruh. Dan kambing yang dikebiri, kemaluan atau hasiyahnya dipotong, makruh. Ya, akhi, tentu saja seyogianya. Allah tidak pernah mengurangi jatah antum. Allah berikan antum yang sempurna. Allah, masya Allah. Antum dikasih istri, dikasih rizki, dikasih pekerjaan sama Allah, dikasih rumah, masya Allah. Allah sempurna memberikan rizki kepada antum. Antum ngasih buat Allah yang paling
Makanya kata Umamah bin Sahal, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah. Kata Umamah dalam hadis dalam Sahih Bukhari muallaq dengan sanad yang hasan, kata Umamah, kami biasanya sebelum berkurban menggemukkan kambing-kambing dulu. Hewannya digemukkan dulu. Makanya kata Imam Syafi'i, minas sunnah, di antara sunnah an yusamminal udhiyah, supaya menggemukkan kambing atau sapinya. Maka antara dua, beli kurus digemukin atau beli langsung yang gemuk. Silakan antum milih itu. Tapi sekarang kayaknya kurus susah gemukinnya. Tinggal berapa hari ya sudah beli yang gemuk. Ya, beli yang gemuk. Mahal ya, iyalah, masa gemuk murah. Ya, kalau akhwat gemuk murah kali ya. Kalau kambing ayo ikhwah azariyallayakum. Selanjutnya, aduh waktunya nih. Gimana panitia waktunya? Cukup 5 menit lagi. Taib. Kalau gitu, naam, nanti kita lebih banyak di pertanyaan ya, sampai zuhur ya. Baik. Selanjutnya barangkali ini dianggap penting, tentang perserikatan. Bukan PBB akhi. Perserikatan berkurban bersama. PBB, perserikatan berkurban bersama. Perserikatan berkurban terbagi dua. Ada perserikatan kepemilikan, ada perserikatan pahala. Sekali lagi, perserikatan dalam berkurban terbagi dua. Ada perserikatan kepemilikan, ada perserikatan pahala. Adapun perserikatan kepemilikan, akhi, kambing satu milik satu orang, milik satu orang. Sapi satu milik 7 orang. Kerbau juga sama. Ya. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Kambing satu milik 2 orang, tidak boleh. 2 kambing milik 1 orang, boleh. Sapi satu milik 8 orang, tidak boleh. 8 kambing milik 1 orang, boleh. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Atau 1 kambing milik 2 orang, boleh. Satu sapi milik 2 orang, 1 sapi milik 1 orang, boleh. Tapi 1 sapi milik 8 orang tidak boleh. Itu serikat kepemilikan. Perlu diketahui, perserikatan kepemilikan ini, akhi, secara sunnah untuk yang hidup saja, untuk yang masih hidup saja. Ya, buat siapa nih antum beli kambing? Buat Abi. Mana Abi di rumah? Masih hidup? Yes. Buat siapa nih antum beli kambing? Buat Umi. Umi mana? Sudah rahimahullah. Tidak ada sunnah. Buat siapa nih beli sapi? Oh, beli buat fulan 7 orang. Ada semuanya, ada. Masih hidup? Nah. Buat siapa nih? Beli kerbau buat fulan. Siapa salah satunya? Umi. Uminya mana? Sudah wafat. Tidak ada sunnah. Perserikatan kepemilikan hanya untuk yang hidup secara sunnah, kecuali yang wafatnya berwasiat. Kalau Umi wafat tahun ini, sisihkan harta dari sebagian harta Umi, belikan sapi, kurbankan atas nama Umi. Sip apa nih? Sip Uminya wafat. Qadarullah uminya wafat. Naam, sip. Kurbankan untuk uminya karena wasiat. Kalau tidak berwasiat, tidak ada sunnah. Aduh Ustaz, bagaimana dong? Saya ingin pahala kurban saya ini juga. Saya ingin umi saya ini dapat pahala kurban, abi saya yang sudah wafat dapat pahala kurban, dan seterusnya keluarga saya. Alhamdulillah. Bisa. Gimana caranya? Ada perserikatan kedua, namanya perserikatan pahala.
Nabi SAW tatkala menyembelih kambing gibas, tatkala menyembelih kambing kurbannya, Nabi mengatakan begini, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nabi tatkala berkurban, Nabi ngucapin begini, Bismillahi Allahu Akbar, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari seluruh keluarga Muhammad dan dari seluruh umat Muhammad. Satu kambing buat seluruh keluarga Muhammad dan dari seluruh umat Muhammad. Waduh, cuma satu kambing. Kata Ustaz tadi kambing satu buat seorang, sapi satu buat 7 orang. Loh kok ini? Para ulama membahas, ya, maksud dari perkataan Nabi tersebut, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, itulah serikat kepemilikan, ini milik Muhammad. Secara khusus tahun ini kambing ini atas nama Muhammad. Dan perkataan Nabi, dan terimalah juga dari seluruh keluarga, bahkan umat Muhammad, maksudnya Nabi ingin menserikatkan, ingin memberikan pahala kurbannya ini pula kepada seluruh keluarganya, baik yang masih hidup walaupun yang sudah wafat, bahkan termasuk untuk seluruh umat Muhammad. Makanya para ulama katakan, kita nih sudah pernah mendapatkan pahala kurban Nabi SAW. Maka kalau antum berkurban, serikatkan semua keluarga dalam pahalanya, hatta umi antum yang sudah wafat. Maka contoh, afwan akhi, nama antum siapa? Pak Budi. Tatkala antum nyembelih, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadha min Budi wa min ali Budi hayyan wa mayyitan. Bismillah Allahu Akbar, atau pakai bahasa kita kalau susah bahasa Arab, ya Allah terimalah ini dari Budi dan dari seluruh keluarga Budi, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, nyampe kepada semua pahalanya. Jadi tidak usah diserikatkan kepemilikan, kecuali kalau sudah wasiat, maka bisa nyampe pahala kurban kita dalam serikat, yaitu pahala. Baik akhi, karena panitia sudah ngangkat tangan, sip, alhamdulillah, suara juga sudah mulai ya serak-serak basah. Namun ana tidak puas sebetulnya karena pembahasan belum selesai. Barangkali pembahasan ini bisa disempurnakan dengan tanya jawab sampai zuhur tinggal 20 menit lagi, berarti ada waktu 15 menit ke depan. Bismillah. Ya. Iya. Tatkala membeli kurban tidak boleh nawar harga. Kita katakan, ya, dalam hal ini hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Keterangan ini tidak benar. Oh, namanya jual beli. Apalagi kalau orang sebelah sono tuh ngasih harganya 3 kali lipat. Ya, kambing harga 1 juta dia tawarin 3 juta. Biasa orang cari untung, maka boleh ditawar. Hanya saja barangkali tidak berlebihan. Ya, gitu. Berapa mas? Ini 3 juta bu. 500 kali. Yo solo. Koko aja nggak mau naik dari 500, ya susah. Artinya tidak berlebihan. Ya, gitu. Hendaknya tatkala nawarnya mudah. Makanya kata Nabi, orang yang paling baik orang yang tatkala membeli mudah dan menjual juga mudah. Tidak mempersulit tatkala membeli dan tidak mempersulit tatkala dibeli. Ya, menjual. Ustaz, suami istri boleh patungan? Boleh.
tapi jangan ribut. Maksudnya atas namanya harus ingat, serikat kepemilikannya harus jelas. Contoh nih, istri antum ngasih 1,5 juta, suaminya ngasih 1,5 juta, maka musyawarahlah. Perserikatan kepemilikan tahun ini buat siapa? Walaupun serikat pahalanya semuanya dapat. Oh Mi, ya sudah deh, tahun ini atas nama kamu aja dulu. Tapi kalau atas nama dua-duanya tidak boleh. Makanya di sini ada pembelajaran yang tidak benar. Anak-anak kita pagi-pagi minta uang 20.000. Ngapain deh? Iuran apa? Iuran kurban. Di mana? Di kelas. Masya Allah, 30 orang beli 1 kambing. Mantap. 1 kambing berkurban 30 orang di kelas. Iuran kurban anak kita di sekolah. Kalau bentuknya arisan boleh. 10 orang bersekutu berarisan. Dikocok tahun ini yang keluar fulan, ini sudah atas nama antum. Tahun depan fulan boleh. Ya, adapun segerombolan ya untuk satu maka tidak boleh. Takbir muqayyad pertama dari sisi waktu, secara khusus dari tanggal 9 dari ba'da subuh hari Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, dari sisi kalimat takbir muqayyad, kalimatnya yang ana ajarkan tadi. Didi ditanya, Ustaz takbir muqayyad caranya gimana tadi? Dari sisi waktu, dari mulai tanggal 9 setiap ba'da sholat dan di saat-saat yang lain. Dan dari sisi kalimat yang tadi ana ajarkan, Allahu Akbar dan seterusnya. Sebelum zikir, yang sahih sebelum zikir sholat, berapa kali mengucapkan takbir muqayyad ba'da wajib sholat terserah antum, tidak ada ketentuan. Ya 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak ada masalah. Namun barangkali dalil umum witir lebih baik. Witir lebih baik 3 kali mungkin. Ya, tidak juga terlalu panjang. Ya karena tidak ada sunnah lama-lama duduk setelah sholat. Setelah sholat fantashiru fil ard, silakan bertebaran lagi kata Allah. Ini mah sholatnya cepat, setelah sholat duduknya lama gitu. Terbalik, harusnya sholatnya yang lama, setelah sholat duduknya zikir, terus keluar cari rezeki lagi, usaha lagi. Ya, ya sholat sendirian ya. Di rumah wanita sholat sendirian setelah sholat takbir, sebelum zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, na'am. Walaupun sholatnya sendirian. Korban niat gabung akikah yang sahih tidak boleh. Karena ini sebabnya berbeda dan syariatnya berbeda. Ini sebabnya syukur karena anak baru lahir, ini sebabnya Idul Adha. Maka tidak boleh disatukan. Tidak boleh disatukan. Apakah ada jatah daging khusus untuk jamaah yang ikut membantu pengambilian? Nah, panitia terbagi 2, atau yang menyembelih terbagi 2. Ada yang menyembelih, dia memang menyembelih diberikan tugas dan diberikan upah. Ada upah nyembelih, seperti jagal dan sebagainya. Kalau dia nyembelih dan dia dapatkan upah nyembelih, maka tidak boleh upah itu dari hewan kurban itu. Dikasih paha upah nih, dikasih kepala upah nih. La wala yu'til jazara minha syai'an. Tidak boleh memberikan jagal sedikit pun berbentuk upah dari daging itu. Termasuk panitia, hati-hati. Kalau dia ngambil dalam rangka upah tidak boleh. Adapun yang nyembelih diberi jatah sedikit, sebagian atau apa sedikit, sebagai bentuk hadiah untuk dia. Ya, bukan upah, ini hadiah, ini jatah antum, nih hadiah. Karena daging kurban itu boleh dimakan, boleh sebagian dihadiahkan dan sebagian disodakohkan. Termasuk panitia, ini buat panitia hadiah, ya gitu, bukan upah, maka boleh.
diberikan kepada yang jagal. Setelah dia beres, kita kasih nih buat antum nih 2 bungkus nih hadiah nih. Iyalah, kasihan juga ya, sudah dia juga capek ya gitu, meler pengen nggak makan daging, nggak dikasih daging, nah kasihan juga. Boleh, tapi bukan dalam rangka upah. Baik, disunahkan memakan ya. Fakulu minha, makan. Imam Syafi'i katanya baiknya kalau bisa sepertiga antum ambil buat antum dan keluarga, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah kepada fakir miskin. Hadiah itu maksudnya apa Ustaz? Hadiah itu tidak mesti miskin, hatta orang kafir yang sahih boleh. Tetangga Nasrani kasih boleh, dengan tentu saja kita niat barangkali dia mau tertarik dengan Islam. Ambil, bagus. Utama antum ya ambil sebagian dari kurban antum. Mengakikahi diri sendiri, nah sebagian ulama mengatakan boleh kalau memang dahulu orang tuanya belum mampu atau tidak mampu mengakikahinya. Di tempat saya bekerja Idul Adha hari Rabu, kita hari Kamis. Nah, semua kan diajukan untuk Lebaran di tempat bekerja. Apakah saya salah jika mengikuti anjuran? Nah, kalau memang itu di sebuah kewajiban, ya, dan antum mendapatkan sanksi madarat kalau tidak ikut, ya ikut sekedar saja. Walaupun tidak sah Idul Adha antum di hari itu. Termasuk ada masalah di hari ini. Antum berkongsi kurban 7 orang. Sapi. Yang 6 Idul Adhanya hari Rabu. Antum sendirian hari Kamis dan antum yakin hari Kamis, maka kurban antum tidak sah. Antum harus keluar dari kongsian itu. Ya. Nah, mulai dilarang mencukur rambut, potong kuku, walaupun belum beli hewan kurban, tapi sudah niat kuat. Apalagi sudah beli, sudah niat kuat berkurban, diharamkan cukur rambut dan potong kuku, rambut badan seluruhnya. Dan yang diharamkan cukur rambut dan potong kuku ini hanya yang berserikat kepemilikan. Berserikat pahala tidak. Berarti yang haram tuh anak, istri nggak apa-apa, nenek, ibu nggak apa-apa, walaupun anak serikatkan dia dalam pahalanya. Namun larangan itu bagi yang berserikat kepemilikan saja. Nah, ya 5 menit lagi. Apakah boleh mengumrohkan dan menghajikan ayah saya? Masya Allah, yang sudah wafat atau sudah sama sekali tidak mampu mungkin haji, sakit, lumpuh dan sebagainya, boleh. Tapi dengan syarat antumnya harus umroh dan haji sebelumnya. Kalau antumnya tidak haji atau umroh belum haji, maka tidak boleh. Yang membadalkannya harus sudah haji dan umroh. Sudah saya bahas berkurban untuk ibu dan bapak yang sudah meninggal. Jelas ya? Nah, barangkali nulis tadi sebelum dibahas. Bisa berkurban sebelum akikah? Nah, pertama dua-duanya sunnah muakkadah. Yang kedua para ulama ditanya, sekarang ini gimana? Mana yang dahulukan, kurban apa akikah? Kalau sudah di hari-hari kurban seperti ini, dahulukan kurban. Karena kurban waktunya terbatas. Kalau di hari-hari selain hari-hari kurban, maka dahulukan akikah. Ya. Kurban jika yang kurban itu perusahaan yang dipimpin sama non muslim. Kalau memang itu kurban hadiah dari pimpinan non muslim, maka baiknya antum tanya. Tanyanya gimana? 1, adakah orang-orang yang ditentukan oleh pimpinan non muslim ini kurban ini buat siapa?
dari kalangan kaum muslimin. Oh iya, kurban ini buat direktur ini, direktur ini, direktur ini. Muslim semuanya oke, siap, bagus. Berarti serikat kepemilikannya jelas, punya siapa. Kalau misalkan enggak lah, sudah buat kalian aja deh, buat masyarakat. Loh, punya siapa ini? Bagus buat masyarakat. Hah? Dari perusahaan A, Jepang, kafir. Ditanya, ini pemilik siapa? Udah buat masyarakat. Maka mintalah izin. Boleh tidak? Kami menentukan nama-nama khusus untuk memanfaatkan hewan kurban ini. Mungkin buat ustadznya, buat panitia. Karena kalau yang ngasih orang kafir lalu tidak diperuntukkan untuk siapa, itu daging biasa, bukan daging kurban. Maka sayang. Dan kalau diambil dikasih sama orang kafir, ambil, gak usah nggak diambil, ambil aja, nggak masalah. Kalau tidak ada madarat tentunya ya, tidak ada madarat di belakangnya. Kalau ada madarat jangan. Nah, yang berkurban bisa makan sudah Anda jelaskan. Apapun harus. Apakah berkurban harus di masjid? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Dan tidak ada syariat berkurban di masjid. Ya. Rasulullah SAW para sahabat berkurban di lapangan seusai sholat Idul Adha di lapangan. Sebagaimana juga sholatnya di lapangan. Ini soal apa surat nih? Panjang banget. Sebentar ya. Tidak boleh berkurban sebelum akikah. Ini tidak benar. Tidak benar. Berkurban dari hadiah orang lain boleh. Antum ayah dikasih hadiah sama anak kambing. Bi, nih kurban tahun ini. Atau siapa? Kamu apa? Abi, boleh, masya Allah. Kalau ada yang mau ngasih hadiah, tafadhol sini anak terima. Ya. Apakah sama pahalanya jika ba'da subuh berzikir sampai terbit matahari di rumah dan sholat 2 rakaat pun di rumah? La. Sholat syuruk rangkaiannya jamaah di masjid sampai terbit matahari. Sholat di rumah tidak. Sholat di rumah tidak termasuk yang tempat haji dan umrah sempurna. Baik, mohon maaf akhi, karena sudah tinggal 5 menit lagi. Barangkali sebagian atau belum berwudu. Mohon maaf tidak semua bisa dijawab. Wassallallahu Muhammad subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Duduknya engkau sekali saja di majelis ilmu bisa jadi itu menjadi sebab